Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok virus ingin mempresentasikan hacking, hacker, penyebab dan cara mencegahnya. Oke, yang pertama sejarah singkat hacking dan hacker. Terminologi peretas muncul pada awal tahun 1960-an di antara para anggota organisasi mahasiswa Tech Model Railroad Club di laboratorium kecerdasan artifisial MIT. Pada tahun 1983, istilah hacker mulai berkonotasi negatif. Pasalnya, pada tahun tersebut, untuk pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer The 414S yang berbasis di Milwaukee, Amerika Serikat. Hacking adalah tindakan menemukan titik entry yang mungkin ada dalam sistem komputer atau jaringan komputer dan hingga berhasil mengambil alih. Hacking biasanya dilakukan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan komputer, baik untuk membahayakan sistem atau mencuri informasi sensitif yang tersedia pada komputer. Lain halnya dengan aktivitas hacking yang dilakukan untuk menemukan kelemahan dan dalam sistem komputer atau jaringan untuk tujuan pengujian. Hacker, seorang ahli komputer yang melakukan perbuatan hacking disebut hacker. Hacker adalah mereka yang mencari pengetahuan untuk memahami bagaimana sistem bekerja, bagaimana mereka dirancang, dan kemudian mencoba untuk bermain dengan sistem ini. Beberapa jenis hacking diantaranya ada diantaranya itu ada website hacking, yaitu hacking website berarti mengambil kontrol tidak sah atas web server dan perangkat lunak terkait seperti database dan antar muka lainnya. Dan yang kedua itu ada network hacking, yaitu hacking jaringan, yang berarti mengumpulkan informasi tentang jaringan dengan menggunakan alat-alat seperti tunnel, NSLookup, ping, tracer, restart, dan lain-lain, dengan maksud untuk membahayakan sistem jaringan dan menghambat operasinya. Selanjutnya itu ada email hacking, termasuk mendapatkan akses yang tidak sah di email account dan menggunakannya tanpa mengambil persetujuan dari pemiliknya. Yang selanjutnya itu ada ethical hacking, sebuah aktivitas menemukan kelemahan pada sistem atau jaringan untuk dilakukan pengujian agar mengetahui di mana letak kesalahan dan dapat segera diperbaiki. Selanjutnya ada password hacking, yaitu proses pemulihan password rahasia dari data yang tersimpan atau dikirim oleh sistem komputer. Dan yang terakhir itu ada computer hacking, proses mencuri komputer, ID dan password dengan menggunakan metode hacking dan mendapat akses tidak sah ke komputer. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hacker menurut pemahaman. Nah, yang pertama itu ada pemahaman menurut orang awam. Hacker adalah seseorang yang dapat merusak sistem keamanan dan mencuri data-data melalui internet. Nah, menurut pemahaman Middle IT, hacker adalah sebutan untuk mereka yang memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada jaringan komputer, membuat program kecil dan membagikannya kepada orang-orang di internet. Kalau menurut pemahaman Highly IT, hacker adalah golongan orang yang sangat profesional di bidang IT dan jaringan komputer dengan pembelajaran yang sangat tekun. Nah, slide selanjutnya di sini ada jenis-jenis hacker. Jenis-jenis hacker yang pertama itu ada black hat, classic black hat hacker, suicide hacker. Terus yang kedua ada jenis white hat. Nah, jenis white hat ini ada 3 contohnya, yaitu classic white hat hacker, red hat hackers, state or nation sponsored hackers. Nah, yang terakhir itu ada jenis hacker grey hat, classic grey hat hacker, dan yang terakhir contohnya dari grey hat itu malicious insider or whistleblower. Black hat itu ada 2, yang pertama itu black hat hacking dan yang kedua itu black hat hackers. Nah itu biasanya itu black hat hacker ini
dapat di dunia cyber. Nah, itu seperti klasik black hat hacker ini motivasinya itu untuk keuntungan pribadi seperti uang, data, terus tindakan mencurinya itu menghancurkan, memanipulasi, terus mencuri, terus juga dia itu pribadinya itu ilegal. Nah, untuk black hat hacker ini yang paling berbahaya. Nah, motivasi utamanya itu menggunakan pengetahuan mereka untuk mendapatkan data pribadinya yang seperti untuk mencuri uang dari rekening bank dan lain-lain. Nah, setelah itu ada suicidal hacker. Nah, untuk suicidal hacker ini motivasinya yaitu uang, balas dendam, terus tindakan mencuri data kritis, terus perilakunya pun ilegal. Peretas bunuh diri ini adalah mereka yang tahu bahwa mereka akan ditangkap oleh tim cybernya. Nah, meskipun mengetahui hal ini, ia biasanya bertindak dan dari sistemnya. Nah, seperti misalkan pembom bunuh diri, terus motivasi utama kelompok. Nah, biasanya dia itu dapat tawaran itu berupa uang atau misalkan yang punya dendam itu bisa terjadi dari musuh-musuhnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu white hat. White hat itu biasa dikenal dengan hacker yang baik. Dia tuh tugasnya untuk menjaga keamanan sistem. Dengan kata lain ya tugasnya untuk menjaga. Definisinya sendiri itu yaitu pakar sistem komputer yang memiliki pengetahuan yang sangat baik seperti black hat hackers. Perbedaannya ialah salah satu pihak mencoba masuk dan mencuri seperti pencuri, sisi lain sedang menunggu di depan seperti seorang penjaga. Jadi white hat itu tugasnya untuk menjaga. Selanjutnya red hat hackers. Red hat itu dia tuh bisa dibilang hacker yang jahat. Dia tuh tugasnya merusak sistem, masuk dan mencuri data-data sistem komputer yang ada. Red hat itu dia berbalik daripada white hat. Dia tuh kalau white hat bertahan dia tuh sifatnya menyerang. Jadi kayak data kita diambil atau tentang hacking, binding atau dan lain-lain seperti itulah. State atau nation sponsor hackers. Motivasi ialah keamanan cyber pemerintah. Tindakan ialah aktivitas keamanan cyber dan perilakunya sah. Peretas yang disponsori negara atau bangsa adalah peretas topi putih yang membela sistem nasional sebagai tim keamanan cyber. Mereka adalah penjaga di pintu sistem pemerintahan. Dengan alat canggih, mereka menunjukkan keamanan sistem dan jaringan terhadap black hat hacking yang bekerja sama dari organisasi, peretas atau pemerintah nasional lainnya. Mereka membela negara, jadi mereka adalah peretas bayaran tinggi. Sebagai ringkasan, peretas yang disponsori negara atau bangsa adalah peretas yang disponsori oleh pemerintah. Mereka mempertahankan sistem pemerintahan yang kritis dari serangan internal dan eksternal. Grey hat. Ada dua kategori di bawah grey hat hacking. Ini adalah klasik grey hat hacker dan malicious insider of whistleblower. Grey hat hacker motivasi ialah mengambil data dan tindakan mencuri data kritis. Perilakunya ilegal. Grey hat hacker adalah hacker yang berada di antara black hat dan white hat hackers. Mereka bukan hitam karena mereka tidak menggunakan pengetahuan mereka untuk keuntungan pribadi. Tetapi mereka juga tidak berkulit putih karena mencapai data tanpa izin adalah tidak sah. Peretas jenis ini tidak dapat bekerja secara legal dalam suatu organisasi, tetapi di backline mereka bekerja. Grey hat adalah grup hacker paling ramai di internet. Sebagai ringkasan, grey hat hacker adalah pemburu data. Mereka berbahaya terutama bagi organisasi yang memiliki data penting. Malicious insider or whistleblower. Motivasi mereka adalah mencari keuntungan dari data yang mereka curi lalu menjualnya kepada perusahaan saingan. Tindakan mereka yaitu dengan cara mencuri data kritis atau data penting suatu perusahaan. Perilaku mereka sudah pasti ilegal. Malicious insider atau whistleblower adalah grup peretas yang melayani organisasi untuk mendapatkan informasi tentang saingan mereka. Peretas ini juga merupakan peretas topi abu-abu yang dapat menjangkau data penting secara ilegal. Mereka dapat menggunakan
banyak alat peretasan untuk mengakses server perusahaan saingan dan mempelajari data penting untuk perusahaannya. Sebagai rangkuman, malicious insider atau whistleblower adalah grey hat hacker yang digunakan untuk beberapa organisasi untuk melawan saingan mereka. Mereka berbahaya bagi saingan mereka. Kenapa akun kita sering dihack? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Di antaranya, kurang merasa memiliki dan kurang menjaga apa yang kita miliki, sehingga kita membuat mudah dan menganggap enteng segala sesuatu, atau kita melakukan tindakan acuh tak acuh terhadap apa yang kita punya. Lalu berikutnya, kurang waspada dan jeli dalam melihat sesuatu, sehingga membuat segala sesuatu menjadi buta, tuli, dan tak berasa. Contohnya, kayak misalnya di device kita tiba-tiba ada notifikasi untuk meminta akses, lalu karena kita kurang waspada dan kurang jeli, kita memberikan akses, padahal kita tidak tahu siapa yang meminta izin akses tersebut. Selanjutnya, terkadang kita kurang teliti dan kurang berhati-hati menyikapi sesuatu yang dapat menyebabkan keteledoran atau lupa atas apa yang kita lakukan. Dari penjelasan di atas, beberapa hal yang menyebabkan akun kita terkena hack adalah kurang jeli memperhatikan URL address atau alamat URL. 2. Tergiur dengan penipuan yang menggoda sehingga terjebak pada kesalahan yang fatal. Tidak pernah berpikir bahwa Anda backdoor, trojan, spyware, Colger dalam komputer yang digunakan saat ini, sehingga lupa untuk melakukan checking terhadap aplikasi servis yang sedang berjalan saat ini. Kebanyakan tidak mengetahui bahwa password email, Facebook, Twitter tersebut harus berbeda. Jika password kesalahan akun yang kita miliki sama, maka akan mengurangi sang hacker untuk memasuki akun kita yang lainnya. Namun yang paling penting adalah jagalah password email dengan baik, karena email merupakan akar dari akun yang lainnya. Email dianggap sesuatu yang kedua karena sangat gampang untuk membuat email. Hingga password email lupa karena hampir tidak pernah membuka email yang dibuat. Password email saja lupa, apalagi script question. Ketika dalam kasus Facebook, Twitter terkena hack, maka akan sangat sulit untuk mengcovernya kembali. Malas untuk melakukan update akun profil, akun setting terhadap email, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Sehingga informasi mengenai alternate email, screen question, alamat, nomor telepon kadang diisi sembarangan, bahkan tidak diisi. Inilah akun yang sudah kena hack tidak akan pernah kembali lagi kepada pemiliknya. Tidak ada waktu untuk melakukan perubahan secara berkala terhadap password. Passwordnya yang lama dari awal pembuatan sampai saat ini, inilah yang dapat menyebabkan password masih bisa dipakai seandainya password sudah masuk dalam log sang hacker, walaupun lognya sudah 1-2 tahun yang lalu. Ya. Isi password sembarangan mudah untuk ditebak dan password yang lemah, misal ABCDEF 1245, atau menggunakan nama depan, nama belakang, hari spesial, nama pacar, dan nomor HP keluarga. Password harus dibuat minimal terdapat alfabet karakter, angka, simbol, dan panjang minimal 10 karakter. Hal ini bertujuan untuk memperkuat password. Password harus sesuatu yang berbeda, yang mudah diingat oleh kita, dan untuk mempersulit kita ada aktivitas brute force terhadap akun. Hal yang paling sering adalah lupa logout atau lupa clear browsing history. Setelah kita melakukan aktivitas browsing di internet, sehingga kebanyakan sang hacker menggunakan cookies yang sebelumnya untuk mengambil alih akun, dan tentu saja akun akan hilang di telang malam. Kebanyakan hal ini di warnet atau di publik internet. Salah satu yang paling rentan dan karena malas untuk mengisi password, sehingga yang digunakan adalah remember password. Sebaiknya walaupun itu laptop pribadi, PC pribadi, sebaiknya kita tinggalkan kebiasaan ini, karena cukup mudah untuk mengambil akun apabila ada remember password. Terdapat tools yang juga dapat merecover password yang di-save di browser. Nah, bagaimana agar akun kita tidak terbobol dan terhack? Berikut adalah beberapa tips yang Anda dapat lakukan untuk menghindari peretasan. 1. Lengkapi pemeriksaan keamanan akun Google secara rutin di pemeriksaan keamanan. Anda juga dapat menambahkan nomor ponsel dan alamat email pemulihan akun, serta mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Untuk mengetahui bagaimana kerja dari verifikasi 2 langkah, Anda dapat membacanya dalam tentang verifikasi 2 langkah. Tambahkan juga perintah ponsel, pasang Google Authenticator, menyiapkan nomor telepon cadangan, dan menyiapkan rangkaian kode cadangan. 2. Membuat kata sandi yang rumit. Jangan mudah tergoda terhadap situs maupun email yang menjanjikan sesuatu, misalnya games gratis atau iPhone gratis. Waspadai penipuan yang mengatasnamakan Google, yang biasa berdampak menjadi peretasan. Jika Anda ragu dengan situs tersebut, sebaiknya Anda tidak masukkan identitas diri Anda.
4. Lakukan pemindahan secara berkala pada perangkat Anda untuk menghindari virus maupun malware yang dapat mendeteksi kata sandi yang Anda masukkan. Perbarui juga aplikasi browser dan antivirus secara berkala agar tetap terbarui dan menghindari peretasan. Ya, jadi harus diperbarui tiap minggu atau tiap bulan, jadi terhindar dari peretasan gitu. 5. Periksa aktivitas akun terakhir untuk melihat apakah Anda tindakan yang mencurigakan dalam akun Anda. Hapus juga perangkat yang tidak pernah Anda gunakan dalam akun Anda dalam memutus akses. Hapus juga akses akun Anda terhadap aplikasi yang tidak percaya. Ikuti juga langkah yang ada dalam menambahkan atau menghapus komputer terpercaya. Lihat juga aktivitas akun terakhir. Ya, jadi itu sesekali kita lihat aktivitas kita, kapan terakhir kita menggunakan akun itu, ada gak device-device yang kita tidak kenal. Ya. 6. Selalu keluar dari akun dan hapus formulir sandi, change, dan cookie secara berkala dalam browser, khususnya apabila Anda menggunakan perangkat publik. Ya, jadi kalau misalkan Anda kayak warnet gitu atau ya pokoknya yang publik lah dipakai rame-rame gitu, hapus juga tuh change-nya, kata sandi jangan lupa. 7. Selalu setel kunci layar perangkat Anda agar jika sewaktu-waktu ada pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan perangkat Anda, mereka tidak langsung memiliki akses ke akun Google Anda. Aktifkan juga pengelola perangkat Android agar Anda tetap dapat menghapus, menderingkan, dan mengunci perangkat Anda ketika perangkat Anda hilang. 8. Batalkan segera apabila ada seseorang yang mencoba meretas akun Anda dan Anda menerima email bahwa ada seseorang yang meminta untuk melakukan penyetelan kata sandi. Pastikan juga verifikasi 2 langkah selalu diaktifkan dengan baik. 9. Langsung ganti kata sandi dan lakukan pemeriksaan keamanan apabila Anda mencurigai ada orang yang menyusupi akun Anda. Untuk mempelajari bagaimana tanda-tanda seseorang menyusupi akun Anda dapat membaca di tanda-tanda akun telah disusupi. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah tetap waspada agar akun Anda tetap aman. Terima kasih.